Matikan dulu logikamu selama 1 menit. Bayangkan kamu berdiri di tepi laut dan bumi di bawah kakimu bergerak seperti makhluk hidup. Sekarang pertanyaannya, kalau pertarungan para dewa hanya dongeng, kenapa bekasnya terlihat seperti luka panjang di peta dunia, patahan, busur vulkanik, pulau-pulau yang seolah dilempar, dan garis pantai yang seperti baru dipahat? Dan kalau ada satu perang yang benar-benar mengubah peta dunia, bagaimana kalau kita masih hidup di atas medan perangnya? Misteri ini sering dimulai bukan dari kuil, bukan dari legenda, tapi dari pasir, dari lapisan pasir yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Di pesisir Aegea, para peneliti tsunami purba mencari pola endapan, lapisan pasir laut yang tiba-tiba muncul jauh di daratan. Mereka menyebutnya tsunami deposit. Lalu seseorang melakukan hal yang terlihat konyol. Ia menumpuk peta endapan bencana itu di atas peta lokasi pertempuran dewa versi mitologi Yunani. Dan titik-titiknya anehnya sering berdekatan. Tempat raksasa dikubur, tempat Poseidon mengguncang tanah, tempat laut menelan kota, semuanya terasa seperti satu pesan yang disembunyikan dalam cerita. Dan sejak momen itu, pertanyaannya berubah. Bukan lagi mitos itu benar atau salah, tapi mitos itu sedang menyamarkan apa? Dalam Theogony, Hesiod menceritakan Titanomachy, perang para dewa Olimpian melawan para Titan. Ini bukan sekadar duel, ini perang kosmik, penuh guncangan bumi dan langit yang menggelegar. Lalu ada Gigantomachy, perang melawan para Gigantes. Reliefnya paling terkenal di altar Zeus di Pergamon, abad kedua sebelum Masehi. Batu marmernya seperti membekukan momen ketika makhluk raksasa ditindih kembali ke tanah. Apollodorus dalam Biblioteka mengumpulkan versi-versi kisah para raksasa, termasuk Typhon, monster badai yang dalam beberapa tradisi dikaitkan dengan gunung api dan api dari perut bumi. Strabo dan Pausanias, dua penulis yang gemar mencatat geografi sakral, menyebut tempat-tempat yang diyakini sebagai jejak para dewa dan raksasa. Kadang berupa sumber air panas, kadang tanah retak, kadang puncak yang menghembuskan asap. Dan ada satu nama yang membuat bagian ini terasa nyata. Helike, kota Yunani yang tenggelam pada 373 sebelum Masehi oleh gempa dan tsunami. Catatannya muncul pada sumber-sumber kuno seperti Strabo, dan lokasi kotanya kemudian dicari serius oleh arkeolog modern. Ini anomali yang membuat bulu kuduk naik. Banyak lokasi perang dewa berada di daerah yang secara geologi memang brutal. Busur vulkanik, zona subduksi, patahan aktif. Sisilia dikaitkan dengan raksasa yang dikubur, dan Sisilia punya Etna, salah satu gunung api paling aktif di dunia. Lemnos terkait Hephaestus, pulau vulkanik berbau belerang seperti bengkel raksasa. Mitologi juga berulang kali menyebut pola yang sama. Laut surut, dinding air datang, langit gelap, hujan batu, tanah terbelah. Itu bukan bahasa romantis, itu daftar gejala bencana. Dan semakin kamu cocokkan, semakin terasa mengganggu, seolah mitos tidak sedang mengarang. Ia sedang merekam, lalu mengganti nama peristiwanya dengan nama para dewa. Seperti ada tangan tak terlihat yang berkata, kamu boleh ingat bencananya, tapi jangan sebut penyebabnya. Teori paling masuk akal adalah ini. Mitos adalah teknologi psikologis. Saat manusia kuno melihat gempa, mereka butuh sosok untuk disalahkan. Maka muncul Poseidon Earthshaker. Poseidon sang pengguncang tanah. Saat mereka melihat gunung api menyala, mereka membayangkan ada makhluk raksasa terkubur di bawahnya. Lava menjadi napas, gemuruh menjadi raungan. Dari sisi geologi, wilayah Mediterania Timur memang salah satu zona paling aktif di bumi. Lempeng Afrika bergerak menujam ke bawah lempeng Eurasia, membentuk busur Helenik, memicu gempa besar dan vulkanisme. Jadi kata ilmu pengetahuan, peta dunia berubah karena tektonik, erosi, dan letusan. Proses lambat, kadang diselingi bencana cepat.
Mitos hanya membungkusnya dalam cerita. Kalau berhenti di sini, misteri selesai, rapi, aman. Tapi, ada bagian yang tidak mau diam. Karena ada momen-momen dalam sejarah ketika bumi tidak bergerak pelan, ia melompat. Dan lompatan itu cukup besar untuk mengubah nasib peradaban. Contoh paling terkenal, letusan besar Thera di Santorini pada zaman perunggu. Banyak peneliti menganggapnya salah satu letusan paling dahsyat dalam sejarah manusia, dan dampaknya diduga memicu tsunami serta hujan abu luas. Di Akrotiri, situs kota zaman perunggu di Santorini, penggalian yang dipelopori Spiridon Marinatos menunjukkan kota yang terkubur abu. Bukan legenda, ini kota sungguhan, membeku dalam waktu. Sekarang kaitannya, mitologi Yunani penuh kisah pulau yang meledak, laut yang mendidih, dan malam yang panjang. Beberapa deskripsinya, anehnya, selaras dengan gejala letusan besar, gelap oleh abu, hujan batu apung, ombak raksasa. Lalu ada detail yang lebih tajam. Endapan tsunami di beberapa wilayah tidak berdiri sendiri. Ia seperti satu rangkaian, bertumpuk dengan abu vulkanik. Seolah bencana datang beruntun, persis seperti bab-bab perang para dewa. Sekarang kita masuk ke wilayah yang tidak nyaman. Teori alternatif berkata, mitos bukan sekadar simbol bencana. Mitos adalah cara menyelundupkan memori, agar memori itu lolos dari waktu. Bayangkan peristiwa yang terlalu mengerikan untuk disebut apa adanya. Peristiwa yang membuat manusia merasa, bukan bumi yang marah, tapi langit yang menyerang. Maka kisahnya diganti. Zeus melempar petir, dewa bertarung, raksasa bangkit. Dalam versi What If yang masih logis, mungkin ada komet yang terpecah di atmosfer atau meteor yang jatuh di laut, memicu rangkaian, tsunami, gempa susulan, longsor bawah laut, dan letusan yang ikut terbangunkan. Dalam versi yang lebih berani, dan ini wilayah spekulatif, dewa bisa saja metafora untuk pihak yang punya kuasa dan pengetahuan. Elit kuno, kerajaan maritim, atau peradaban yang hilang. Ketika konflik mereka terjadi, dampaknya bukan hanya politik, tapi geologi, karena mereka memilih hidup di atas titik bumi yang paling rapuh. Dan jika kamu bertanya, kenapa harus disamarkan? Karena kadang cara paling aman menyimpan sejarah adalah mengubahnya jadi doa, jadi legenda, jadi cerita sebelum tidur, untuk anak cucu yang suatu hari akan melihat tanda yang sama. Kalau mitologi memang menyimpan peta bencana, maka cerita para dewa bukan hiburan. Itu sistem peringatan dini yang ditulis dengan bahasa manusia. Artinya tempat-tempat yang dianggap angker oleh orang kuno, mata air panas, tanah berasap, pantai yang makan korban, mungkin bukan takhayul. Mungkin itu lokasi yang berulang kali dihantam siklus bencana. Dan bila satu rangkaian bencana masa lalu bisa mengubah garis pantai, menenggelamkan kota, membelah daratan, maka masa depan juga bisa. Peta dunia bukan benda mati, ia hidup, ia bisa berubah lagi. Di titik ini, pertarungan dewa yang mengubah peta dunia bisa dibaca sebagai satu kalimat yang lebih jujur. Bumi pernah mengamuk dan manusia menamainya para dewa. Dan yang paling mencekam, bila mitos adalah arsip, kita belum tentu sudah membaca semua halamannya. Pada akhirnya, ini bukan soal membuktikan dewa. Ini soal membuktikan satu hal yang lebih manusiawi. Kita selalu berusaha memberi wajah pada sesuatu yang tidak punya wajah. Saat laut menghancurkan rumah, otak kita menolak menerima bahwa itu bisa terjadi tanpa niat. Maka kita menciptakan niat. Kita menciptakan tokoh. Kita menciptakan perang para dewa agar kekacauan terasa punya cerita. Tapi justru di situ keindahannya. Manusia kecil, tapi manusia adalah makhluk yang mengingat, yang mengemas trauma jadi mitos, lalu mengirimkannya menyeberangi ribuan tahun. Dan mungkin itu pelajaran paling inspiratif. Bahkan ketika peta dunia berubah, manusia tetap mencari arah. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan makna. Kita tidak mengendalikan bumi, tapi kita bisa mengendalikan cara kita membaca tandanya, dan cara kita memperingatkan yang akan datang setelah kita.
Sekarang aku lempar pertanyaan yang bisa bikin kolom komentar panas. Menurutmu, mitologi itu dongeng atau kode? Pilih satu lokasi yang paling kamu curigai sebagai medan perang para dewa. Santorini _Terra, Sisilia _Etna, Lemnos, pesisir Achaia, Helike, atau tempat lain yang kamu tahu. Tulis alasannya, pakai logika, pakai referensi, atau pakai intuisi. Lalu jawab ini, kalau kamu hidup di zaman itu dan kamu melihat laut surut mendadak, kamu akan lari kemana? Ke bukit, ke kuil, atau kamu akan tetap di pantai karena mengira itu tanda dewa? Komentar paling kuat yang bisa menghubungkan mitos, lokasi, dan bukti akan aku pin. Dan kita jadikan bahan episode lanjutan, peta rahasia bencana dalam mitologi. Karena mungkin pertempuran itu tidak pernah benar-benar selesai. Mungkin ia hanya menunggu kita lupa.